Pagi, Miss. Oke, hari ini kita berjumpa lagi. Hari tanggal berapa? Hari Senin tanggal 14 bulan 9. Nah, sebenarnya sih pertama harusnya Pak I ya. Cuman Ibu dulu. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai harga pokok produksi, biaya komponen makanan air nabati, kemudian Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara menghitung biaya produksi, bagaimana cara menghitung harga pokok produksi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana menentukan harga jual makanan awetan nabati dan juga perhitungan laba ruginya. Oke? Oke, langsung ke indikator. Indikator yang harus kalian capai pada pagi pertemuan hari ini, yaitu kalian harus memahami atau bisa juga memahami penentuan harga jual makanan awetan pangan nabati atau menghitung harga jualnya dan menentukan harga jual makanan awetan nabati. Yang kedua, memahami perhitungan laba rugi pengolahan makanan awetan nabati. Jadi pencapaiannya kalian harus bisa menentukan harga juga, boleh menggunakan pendekatan juga, dan menghitung laba rugi dari usaha yang kalian buat. Bu, misalnya ini ada nggak nanti dibuat di proposal? Ada ya, perhitungan labanya, estimasi labanya berapa gitu dari produk yang akan kalian buat. Oke, yang pertama penentuan harga jual makanan awetan nabati. Jadi ada beberapa kondisi yang harus kita ketahui dalam menentukan harga jual. Nah, kondisi yang pertama, kalian harus mengerti keadaan ekonomi suatu negara, ya kan, ataupun iklim bisnis negara tersebut, gitu ya. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua harus juga mempertimbangkan, ini namanya pertimbangan ya nak, pertimbangan. Jadi pertimbangan pertama itu keadaan ekonomi. Kayak sekarang kan kita keadaan ekonomi, kegiatan ekonominya tidak lancar. Seperti kenapa tidak lancar Bu? Karena dengan kondisi pandemi COVID-19 ini banyak masyarakat Indonesia mengalami penurunan daya beli. Jadi penurunan daya beli itu kemampuan membeli kita itu tidak ada, menurun dia drastis. Kenapa seperti itu? Karena banyaknya kegiatan ekonomi yang tidak berjalan dengan baik gitu ya, baik di sektor produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kenapa bisa seperti itu Bu? Karena banyak perusahaan-perusahaan yang sudah merumahkan karyawannya, bisa juga karena permintaannya tidak ada, bisa juga karena bahan bakunya tidak memadai, sehingga keadaan ekonomi resesi ya, ataupun mengalami penurunan. Bisa dibilang sudah resesi ya, karena dilihat dari daya beli masyarakat menurun gitu ya. Yang kedua, pertimbangan yang kedua itu adalah persaingan. Ada persaingan pasarnya gimana. Jadi jenis barang yang kamu buat itu apa gitu ya. Apa gitu. Kalau dia coraknya sempurna, berarti dia ada dijualnya di pasar persaingan sempurna. Tapi kalau tidak, berarti bisa jadi oligopoli, bisa jadi monopoli. Nah, pasar ini nanti akan kita pelajari di ekonomi ya. Jadi harus kalian lihat dulu bentuk pasarnya, persaingan pasarnya seperti apa. Kalau misalnya pesaingnya banyak, barangnya sama, berarti itu persaingannya sempurna. Kalian harus mempertimbangkan harga yang akan kalian buat gitu ya. Pertimbangan yang ketiga itu adalah biaya. Jika biayanya itu
harganya di atas biaya, maka margin merupakan pertimbangan harganya itu kalian harus melihat biaya yang kalian keluarkan. Dan yang keempat itu estimasi permintaan. Estimasi itu kayak ramalannya kan. Kalian harus buat gimana permintaan barang ini ke depannya. Ini barangnya tergolong apa itu. Berarti kalau di sisi elastisitas bisa kalian lihat jenis barangnya apa. Kalau makanan itu adalah elastisitasnya inelastis, berarti dia itu adalah barang kebutuhan pokok. Jadi kalian harus mempertimbangkan itu. Kemudian, nah, yang selanjutnya metode penetapan harga produk. Jadi metode yang digunakan ada beberapa metode. Yang pertama itu adalah cost plus pricing method. Atau metode ini biasanya digunakan metode ini adalah menentukan harga jual per unit produk dengan menghitung jumlah. Berarti jumlah seluruh biaya per unitnya, Nak, ditambahkan dengan jumlah tertentu untuk menutup laba yang Anda kehendaki pada unit tersebut. Nah, jadi caranya gini. Biaya totalnya harus kamu tambahkan dengan margin laba. Margin laba itu adalah misal kalau biaya yang kalian keluarkan itu 150.000, berarti kalian mau ngambil margin labanya sekitar 10%. Berarti 10% dari 150.000 berapa, Nak? 10% dari 150.000 berapa? 15.000. Iya, berarti 15.000. 15.000. Berarti 15.000 tadi margin laba yang kamu harapkan ya. Berarti 100, berarti biaya totalnya ini tadi, biaya total ini 150.000, kamu tambahkan dengan 15.000 jadi berapa? 165. 165. Iya. 165. 165.000 dibagikan dengan namanya nanti N itu kayak kuantitas ya, Q lah sebetulnya, kuantitas. Maka itulah harga jualnya. Atau bisa nanti dari total fixed cost ditambah dengan total variable cost dibagikan dengan kuantitas tambah dengan total produksi. Gitu ya. Contoh, ini ya. Misalkan ada orderan sebanyak 100 pieces. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 100 tersebut adalah sebesar 400.000. Dengan perincian, jika Anda menginginkan laba sebesar 15% dari biaya total, maka harga totalnya berapa gitu ya. Berarti kita hitung, harga total sama dengan total biaya ditambahkan dengan laba. Berarti 400.000 ditambahkan dengan dalam kurung ya 15 dikalikan dengan 400.000. Maka hasilnya adalah 460.000. Dengan demikian untuk setiap produk yang Anda jual harganya sebesar 4.600. Itu dari mana, Bu? 460.000 dibagikan dengan 100. Ini tadi unitnya 100 ya. Maka jawabannya adalah 4.600. Jadi 4.600 lah dia dijual per unit. Gitu kira-kira. Paham sampai situ, Nak? Paham, Miss. Oh iya. Miss. Oke. Next. Paham. Penetapan harga yang kedua adalah namanya penetapan harga markup atau markup pricing method. Jadi penetapan ini hampir sama dengan penetapan harga biaya plus, tapi penetapan harga markup ini sering digunakan oleh pedagang atau perusahaan dagang ya. Caranya ini kan lebih gampang dia sebetulnya, karena kita nanti akan membeli barang, jadi nanti ini berlaku di perusahaan dagang ya. Jadi kalau yang kita bahas yang pertama itu namanya perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan dagang itu jenisnya kalau kita nanti membeli barang,
terus menjual kembali barang tersebut tanpa mengubah bentuknya. Jadi contohnya apa, Bu? Jadi perusahaan retail lah ya, seperti Indomaret, seperti Alfamidi, seperti toko-toko. Jadi toko-toko usaha dagang di kampung kalian. Atau warung-warung kecil. Biasanya mereka itu membeli barang dan menjual kembali. Caranya seperti apa, Bu? Gitu ya. Caranya adalah harga belinya dulu ditambahkan dengan markup-nya sama dengan harga jual. Jadi contohnya adalah seperti ini ya. Contohnya, Anda sebagai pedagang membeli barang seharga 300.000. Kemudian Anda ingin keuntungan 100.000. 100.000 dari 300.000 itu. Jadi produk itu dijual berapa gitu ya kira-kira. Kamu beli 300, kamu tambahkanlah dia dengan 100.000, berarti produknya kamu jual sebesar 400.000. Karena dia nggak ada proses produksi, nak. Jadi ini nggak dibagikan dengan kuantitas. Karena kita beli barang jadi. Misal kamu beli mau buat makan awetan nabati ya kan, kamu beli dia bahan manisannya. Terus berapa ya Bu? Kamu jual kembali. Berapa harga keuntungan yang akan kamu peroleh gitu ya. 300 jadi 400.000 lah dijual dia. Jadi salah satu alasan penggunaan markup pricing ini untuk mengurangi ketidakpastian biaya permintaan dengan berdasarkan pada biaya. Jadi penetapan harganya, kenapa orang beli ini? Kenapa orang lebih suka membeli barang jadi dan menjual kembali? Itulah artinya. Kenapa? Yang pertama dia penjualannya lebih sederhana, tidak perlu membuat penyesuaian permintaan gitu ya. Habis itu dia lebih fleksibel gitu ya. Biasanya kalau barang jadi itu kita sudah tidak menghitung berapa biaya yang kita keluarkan, karena biaya kita keluarkan itu sudah pasti ya, harga belinya berapa gitu ya. Kita tidak perlu menghitung bahan bakunya berapa gitu. Jadi kita sudah tinggal jual, tinggal menentukan keuntungan yang kita peroleh. Dan ini juga bisa fleksibel. Kenapa fleksibel, Bu? Nah, kalau misalnya daya beli masyarakat itu mengalami penurunan, kita bisa ambil dari 100.000 ini misalnya jadi 50.000. Nah, jadi fleksibel dia. Karena kita tahu harganya itu, harga pokoknya itu 300.000. Tapi kalau kita buat sendiri barangnya, belum tentu kepastiannya itu bisa kita geser margin labanya. Karena yang karena yang mengetahui berapa besar biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi barang tersebut, kita yang tahu ya kan. Jadi sehingga lebih susah penentuan laba yang akan kita peroleh. Jadi nggak bisa kita geser-geser. Tapi kalau ini bisa ya, karena kita tidak mengeluarkan biaya bahan baku untuk menciptakan barang tersebut. Tinggal membeli dan menjual kembali. Ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah penetapan harga dalam hubungannya dengan pasar atau market based pricing. Jadi kita lihat dulu kalau yang ini penetapan dia itu dengan cara kita melihat harga di pasaran gitu ya. Melihat harga di pasaran. Jadi Anda dapat menentukan harga sama dengan tiket harga pasar. Jadi kita lihat dulu keseimbangan pasar itu berapa harganya gitu kan. Jadi kita itu tidak bisa menjual di atas, lebih tinggi di atas harga pasar. Kenapa seperti itu, Bu? Karena kalian nanti akan mengalami kerugian. Misalnya kalian mau buat manisan. Rupanya harga manisan itu di pasar 3.000 per bungkus. Nah, kalian mau jual 4.000, yakin dan percayalah barang kalian tidak akan laku. Jadi kita harus buat dulu harga itu kita tentukan berdasarkan harga pasar. Kalau boleh, kalau misalnya kalian bisa meminimumkan biaya, maka kalian harus menjual barang tersebut di bawah harga pasar. Jadi nanti di ekonomi kita akan belajar mengenai keseimbangan pasar ya.
Lebih jelas nanti di situ. Tapi yang jelas kalau misalnya kalian melakukan survei pasar, harga barang itu yang kalian jual itu tidak boleh di atas harga pasar tersebut. Karena barang kalian tidak akan laku. Jadi ini yang ketiga, penentuan harga, metode yang ketiga. Oke. Yang selanjutnya, perhitungan laba rugi makanan awetan nabati. Yang namanya laba ataupun rugi, sama kayak kemarin kita tetap akan belajar mengenai total penjualan, total biaya gitu ya. Jadi pertama kalian harus mengetahui dulu berapa biaya yang kalian keluarkan untuk menciptakan seluruh barang yang sudah kalian jual. Dikurangkan dengan pengurangnya adalah total penerimaan. Total penerimaan itu kan hari Jumat itu Ibu sudah jelaskan, TR itu total revenue itu didapatkan dari perkalian antara jumlah yang terjual dengan harga barang tersebut. Ya kan? Jumlah yang terjual dengan harga barang tersebut. Jadi Bu, biayanya yang mana yang kami gunakan Bu? Yaitu biaya yang kalian keluarkan untuk menghasilkan barang yang sudah dijual. Contohnya, kan kami buat nih Bu 100 pieces manisan gitu kan. Yang terjual itu Bu 50 gitu kan. Terus harganya itu 1.000 gitu, yang terjual 50. Berarti yang biaya yang kalian masukkan itu adalah biaya yang 50. Jangan masukkan biaya yang 100. Karena apa? Yang 100 itu belum terjual totalnya. Berarti kalian harus menghitung biaya yang 50 dulu. Berarti total penerimaan kalikan dengan 50 kalikan dengan 1.000 kurangkan dengan biaya yang 50.000 itu, 50 pieces itu. Misalnya untuk 100 pieces dikeluarkan 20.000, berarti setengahnya itu sekitar 10.000. Kurangkan aja gitu. Jadi contoh, minggu lalu kan Ibu sudah menjelaskan itu contohnya itu adalah ini sambungannya ya, minuman yang terbuat dari lidah buaya. Jadi yang pertama kalian hitung itu adalah penerimaan kotor. Penerimaan kotor itu seperti apa Bu? Gitu kan? Misal makanan atau minuman dari lidah buaya itu yang kalian hasilkan adalah 240 gram atau 500 cup mangkok, 500 mangkok ya. Satuannya harganya adalah sekitar 4.000 satu mangkok. Maka totalnya itu adalah 2 juta. 2 juta. Jadi laba kotor kalian berapa gitu kan? Labanya itu adalah sebesar 2 juta. Kenapa? Karena belum dikurangi dengan biaya totalnya. Yang kedua, laba bersih atau penerimaan bersih. Berarti pendapatan bersih atau laba bersih itu didapatkan dari mana Bu? Penerimaan kotor dikurangi dengan total biaya. Jadi tadi kan di sebelumnya, tunggu ya. Sebelumnya tadi kita sudah menghitung laba kotornya. Itu berapa Bu laba kotornya gitu ya. Laba kotornya itu sebesar 2 juta. Itu dari mana? Perkalian kuantitas kalikan dengan harga ya. Habis jadi 2 juta ya. Sementara biaya yang kalian keluarkan untuk menghasilkan 400 cup minuman lidah buaya tadi 500 ya, adalah sekitar 1.408.950. Kurangkan aja. Jadi pendapatan bersihnya adalah sekitar 591.050. Jadi perkiraan pendapatan dalam satu kali produksi atau dengan jumlah 500 mangkok lidah buaya
laba bersihnya atau keuntungan bersihnya adalah Rp591.050. Itu. Sampai di sini paham, Nak? Paham? Paham, Miss. Iya. Jadi Paham. laba bersih itu jadi untuk menghitung nanti harga, buat aja nanti di proposalnya berapa total biaya berdasarkan penulisan proposal yang baik dan benar ya, Nak. Berapa nanti total biaya yang kalian keluarkan untuk membuat makanan awetan itu ditambahkan dengan margin laba. Bu, margin labanya itu berapa kira-kira? Ya terserah kalian, mau buat 10%, mau buat 20% juga boleh. Tapi jangan sampai 50% ya, Nak, itu nanti namanya kapitalis. Gak boleh terlalu kapitalis ya. Misalnya 10% dari total biaya, baru kalian jumlahkanlah itu. Bagikan dengan jumlah ataupun kuantitas yang kalian produksi. Estimasikan aja, Nak. Kalau misalnya 1 kilo salak itu, berapa bungkus keripik lah yang kuhasilkan dari situ. Gitu ya. 1 kilo salak. Lihat dulu tong, bentuk salaknya itu seperti apa. Kalau agak gede-gede, pasti lebih banyak hasilnya. Kalau agak kecil-kecil, pasti yang lebih banyak terbuang gitu ya. Estimasikan berapa, terus nanti bagikan, itulah harga jualnya. Nah, hitung nanti next poinnya, terangkan nanti dia perhitungan labanya berapa gitu ya. Perhitungan labanya berapa, laba ruginya. Ya udah kamu kalikan aja. Kuantitas kalikan dengan harga yang sudah kamu tentukan tadi ya, Nak. Harga telah ditambahkan dengan laba itu tadi. Kalikan dulu, baru hasilnya itu kurangkan dengan total biaya yang kamu keluarkan. Nah, terangkanlah di situ. Disitulah nanti ketahuan berapa labanya. Buat di proposalnya. Jangan lupa. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Any question? Buat proposal apa, Miss? Hah? Disuruh buat proposal apa, Miss? Oh, udah lupa dia ya. Kan kemarin Ibu udah bilang di akhir pembelajaran, tagihan kalian nanti itu salah satunya adalah proposal makanan awetan nabati. Jadi proposalnya itu nanti pilih sendiri mau buat apa. Bu, saya mau buat nanti manisan jambu, boleh. Nanti buat proposalnya latar belakangnya apa berdasarkan sumber daya yang kalian punya di kampung masing-masing. Gitu. Udah jelas? Belum? Proposalnya Hah? Apa, Nak? proposalnya per kelompok atau per orang, Miss? Per orang aja, Nak. Karena per kelompok kan tidak memungkinkan. Kalian kan ada yang di mana-mana ya, berserakan. Jadi satu orang aja. Dah, ada lagi? Nanti proposalnya boleh ditulis juga, boleh. Kalau nggak ada komputernya, ditulis saja, Bu. Boleh. Kalau ada komputer, diketik juga boleh. Terserah. Nanti difotokannya ke Ibu. Dikirim ke email. Ada lagi? Pertanyaan?